Assalamualaikum anak-anak. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS kelas 8 bab 4 tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis pergerakan kebangsaan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. 2. Mendeskripsikan latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi pergerakan nasional Indonesia? Dari mana saja faktor-faktor tersebut muncul? Mari kita telusuri. Latar belakang di dalam negeri atau faktor internal. 1. Perluasan pendidikan. 2. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. 3. Rasa senasib sepenanggungan. 4. Perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Latar belakang dari luar negeri atau faktor eksternal. 1. Munculnya paham-paham baru di dunia seperti pan-islamisasi, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. 2. Peristiwa kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang 1905. 3. Perkembangan berbagai organisasi pergerakan nasional di berbagai negara yang mendorong bangkitnya pergerakan nasional di Indonesia. A. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis tahun 1901, yaitu bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Tujuan politik etis adalah memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajah. Penyelewengan-penyelewengan dalam politik etis. 1. Irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. 2. Emigrasi atau transmigrasi hanya mengirimkan orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. 3. Pendidikan hanya sampai tingkat rendah saja yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. Segi positif yang dirasakan bangsa Indonesia dari kebijakan politik etis adalah pada bidang pendidikan. 1. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Pengaruh pendidikan ini melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. 2. Investasi peradaban. Melalui pendidikan akan tertanamkan pengetahuan dan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia. 3. Kebijakan politik etis memungkinkan berdirinya sekolah-sekolah di berbagai daerah di Indonesia. 4. Mulai abad 20, perkembangan pendidikan yang diselenggarakan swasta semakin banyak. Tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tapi juga oleh berbagai organisasi sosial dan keagamaan. 5. Di beberapa kota berkembang pendidikan berdasarkan keagamaan seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Misionaris dan Zending pun turut mendirikan berbagai sekolah di pusat penyebaran agama Kristen. Politik kolonial liberal yang memeras rakyat Indonesia telah menimbulkan keprihatinan sebagian masyarakat Belanda. Salah satunya adalah Konrad Theodor van Deventer menuangkan kritiknya dalam sebuah majalah yang berjudul Hutang Budi atau Hutang Kehormatan yang terbit tahun 1899. Van Deventer mengusulkan agar Belanda melakukan balas budi untuk bangsa Indonesia dengan melakukan edukasi atau pendidikan, emigrasi atau perpindahan penduduk, irigasi atau pengairan sehingga diterapkannya kebijakan politik etis. Pendidikan sangat besar peranannya dalam menumbuh kembangkan rasa nasionalisme. Pendidikan juga menyebabkan terjadinya transformasi ide dan pemikiran yang mendorong semangat pembaharuan masyarakat. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan adalah perlawanan itu masih bersifat kedaerahan. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bangsa. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
C. Rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda terhadap bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Berbagai organisasi pergerakan sering melakukan pertemuan hingga akhirnya munculnya ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Contoh Serikat Pasundan, Perkumpulan Kaum Betawi dipelopori Muhammad Husni Tamrin. Organisasi bersifat kedaerahan seperti Trikoro Darmo, Jong Java, Jong Sumartra Nanbon. Organisasi keagamaan seperti Jong Islami Tenbon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nadatul Ulama, Persis, dan Al-Jamiatul Wasiyah. Jong Islami Tenbon berdiri 1 Januari 1925, ketuanya Raden Sam. Kegiatannya sebagai pusat dakwah Islam mengorganisir kegiatan seni, budaya, sosial, dan penerbitan. Muda Kristen Jawi dibentuk tahun 1920, kemudian berubah menjadi Perkumpulan Pemuda Kristen. Muhammadiyah didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Tujuannya mengembangkan dakwah Islam, mengembalikan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Hadis, membersihkan praktik keagamaan dari syirik dan bid'ah, mengembangkan pendidikan agama dan umum secara modern. Nahdlatul Ulama didirikan tanggal 13 Januari 1926 di Jawa Timur. Pemimpinnya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Organisasi ini mengembangkan pesantren dengan cepat di Jawa. Kaum wanita juga aktif berperan dalam berbagai organisasi sosial maupun politik, serta perannya memperjuangkan kemerdekaan. Tokoh pejuang wanita adalah R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maramis. E. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, lalu nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi organisasi pergerakan nasional Indonesia. F. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat, sehingga bangsa-bangsa Asia semakin yakin mampu melawan penjajah. 2. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara seperti di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, pergerakan dipimpin tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah melawan penjajah Inggris. Di Filipina ada Jose Rizal melawan Spanyol. Dan di Tiongkok ada Dr. Sun Yat-sen. Anak-anak kelas 8 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.